Yiha, yiha, pluk kapluk kapluk blar. Ya, selamat datang kembali di Gongwedia Movie Channel. Dan film yang akan kita rekap kali ini adalah Suicide Squad 2. Seperti biasa, video ini berisikan spoiler spoiler alert. Susah sekali bilangnya. Bagi yang berkeberatan nontonnya nggak usah ditonton. Tapi kalau yang oke-oke aja ya silahkan aja. Oke, mari kita langsung rekap filmnya. Seperti film terdahulunya, para anggota Suicide Squad ini dikumpulkan untuk melakukan sebuah misi yang berbahaya alias misi bunuh diri. Bos dari misi ini masih si cantik Amanda Waller, dan tangan kanannya yaitu Colonel Flag. Mereka diberikan misi untuk pergi ke sebuah pulau yang bernama Corto Maltese, yang mana pemerintahan di pulau tersebut baru saja mengalami kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Silvio Luna dan Maijen Suarez. Pemerintahan Corto Maltese memiliki sebuah tower, dan menurut informasi di dalam tower tersebut dilakukan penelitian terhadap makhluk asing yang nantinya akan dicurigai dipergunakan sebagai senjata yang dapat membahayakan. Proyek ini dipimpin oleh seorang ilmuwan yang bernama Thinker, dan proyek ini sendiri diberi nama Proyek Starfish. Makhluk asing yang diteliti tersebut memiliki kemampuan memperbanyak dirinya menjadi makhluk-makhluk lain yang lebih kecil. Kemudian makhluk-makhluk kecil itu bisa menyerang makhluk lain dan kemudian mengendalikan pikirannya. Anggota Suicide Squad dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh Colonel Flag dan satu kelompok lagi dipimpin oleh Bloodsport. Namun salah satu anggota tim Colonel Flag yang bernama Blackguard telah berkhianat dan menjadi dedengkot dari Jenderal Luna. Akibatnya mereka terjebak dalam suatu pertempuran. Bahkan Colonel Flag dan Harley Quinn berhasil ditangkap, sedangkan anggota lainnya termasuk Blackguard dibantai habis. Sementara tim lain yang dipimpin oleh Bloodsport berhasil memasuki dan menyusupi pantai dengan aman, karena rupa-rupanya pasukan Jenderal Luna tidak mengetahui kalau Suicide Squad dibagi menjadi dua kelompok. Tim Bloodsport lalu diberitahu bahwa Colonel Flag dan Harley Quinn telah berhasil ditangkap. Keberadaan Colonel Flag masih berada di sekitar hutan di dekat pantai tersebut, dan tim Bloodsport diperintahkan oleh Amanda Waller untuk menyelamatkan Colonel Flag terlebih dahulu. Tim Bloodsport pun berhasil menemukan jejak dari Colonel Flag, dan mereka memasuki sebuah camp lalu membunuhi semua pasukan penjaga yang ada di sana. Rupa-rupanya Colonel Flag tidak ditangkap musuh, melainkan diselamatkan oleh pasukan pemberontak terhadap pemerintahan Jenderal Luna. Dan tadi tim Bloodsport telah membunuh orang-orang yang salah. Aduh, mati sia-sia dah tuh anak orang. Makanya beli lain kali sebelum main tembak-tembak, tanya dulu. Sementara itu Jenderal Luna yang menawan Harley Quinn rupa-rupanya kesengsem sama Harley Quinn. Ia lalu mengajak Harley Quinn untuk menikah dan menjadi istrinya. Kemudian Jenderal Luna membeberkan semua rencananya di balik kudeta dan penguasaan terhadap proyek Starfish. Setelah diberitahukan semua rahasianya, bukannya kesengsem Harley Quinn malah mengeluarkan sepucuk pistol dan menembak mati Jenderal Luna. Mutiar gue. Setelah itu pasukan Jenderal Luna menangkap Harley Quinn, dan pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada tangan Maijen Suarez. Sementara itu di tempat lain, tim Bloodsport masih melanjutkan perjalanan, dan dibantu oleh pemberontak mereka lalu melakukan penyamaran, karena menurut informasi yang didapat oleh Colonel Flag, Thinker memiliki kebiasaan sehabis bekerja datang mengunjungi sebuah klub malam di kota tersebut. Tim Bloodsport berencana menangkap Thinker di klub itu agar Thinker bisa membantu mereka memasuki Jotunheim. Beberapa saat kemudian Thinker pun tiba di klub tersebut. Di saat yang bersamaan pasukan dari Suarez melakukan penyisiran terhadap anggota Suicide Squad yang dicurigai telah berhasil memasuki kota. Mereka kemudian memasuki klub yang didatangi oleh tim Bloodsport.
Melihat hal itu dari kejauhan, tim Bloodsport yang telah berhasil menangkap Tinker kemudian menyusun sebuah rencana. Ratcatcher dan Polkadot Man diperintahkan untuk membawa kabur Tinker melewati pintu belakang, sementara Bloodsport dan anggota tim yang lain akan mengalihkan perhatian pasukan Suarez. Tinker akhirnya berhasil dibawa kabur, kemudian tim Bloodsport yang telah ditangkap berhasil melumpuhkan pasukan Suarez. Lalu mereka melanjutkan rencana selanjutnya, yaitu menyelamatkan Harley Quinn. Rupa-rupanya Harley Quinn berhasil meloloskan diri dan mengatasi pasukan Suarez yang sempat menyanderanya. Suicide Squad kemudian memaksa Tinker untuk membantu mereka menyusup ke dalam Jotunheim. Di pintu depan Jotunheim terjadi pertempuran kecil yang pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh anggota Suicide Squad. Setelah itu mereka lalu memasangkan bom di berbagai sudut di dalam Tower Jotunheim. Dan ketika pasukan Suicide Squad memasuki laboratorium penelitian makhluk asing, betapa terkejutnya mereka melihat eksperimen-eksperimen yang dilakukan begitu tidak manusiawi. Di dalam Jotunheim tersebut terkurung juga induk dari makhluk asing yang diberi nama Starro, sang penakluk. Tinker juga menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikatlah yang merupakan dalang dari ini semua. Suicide Squad dikirim ke sana untuk menghancurkan bukti-bukti keterlibatan dari pemerintah Amerika Serikat. Colonel Flag begitu marah mendengarkan hal tersebut. Colonel Flag lalu berusaha mencari barang bukti. Ia kemudian menemukan sebuah disket tentang segala informasi di laboratorium itu. Colonel Flag berencana membeberkan rahasia di dalam disket itu kepada dunia, namun tanpa diduga, Peacemaker diutus juga oleh Amanda Waller agar informasi itu tidak keluar dari Jotunheim dan menghabisi semua yang berencana untuk melakukannya. Sementara itu, di tempat lain, Polkadot Man, Harley Quinn, dan Bloodsport dikepung oleh pasukan Suarez. Kemudian Polkadot Man mengeluarkan kemampuannya, yaitu mengeluarkan titik-titik yang bisa meledak. Secara tidak sengaja, titik-titik itu mengenai bom yang tercecer di lantai yang mengakibatkan sebuah ledakan yang dahsyat dan menguncang Jotunheim. Colonel Flag dan yang lain yang masih berada di laboratorium pun tertimpa reruntuhan akibat ledakan itu. Ledakan menghancurkan kurungan dari Starro, sang penakluk. Starro lalu menangkap Tinker yang telah bertahun-tahun menyiksanya untuk tujuan penelitian. Kemudian Starro menghabisi Tinker dengan sadis. Di tempat lain, perkelahian antara Peacemaker dan Colonel Flag terjadi. Disket yang berhasil ditemukan oleh Colonel Flag berusaha disingkirkan oleh Peacemaker. Colonel Flag juga berhasil dibunuh oleh Peacemaker. Ratcatcher menyaksikan kejadian tersebut. Ia lalu mengambil disket informasi yang terjatuh tepat di depannya, kemudian ia bawa lari. Ratcatcher berusaha untuk melarikan diri, namun berhasil disusul oleh Peacemaker yang berniat membunuhnya. Bom yang meledak di Jotunheim mengakibatkan tower itu retak dan runtuh pada bagian tengahnya. Salah satu anggota Suicide Squad yang bernama King Shark pun terjatuh karenanya. Sementara Bloodsport berhasil diselamatkan oleh Harley Quinn. Dan ketika bagian tengah Jotunheim benar-benar runtuh, sisa-sisa pasukan Suicide Squad yang masih berada di atasnya berusaha menyelamatkan diri. Tali yang dipergunakan Bloodsport untuk menyelamatkan diri ternyata terlepas, yang mengakibatkan dirinya terjatuh. Bloodsport terjatuh tepat di hadapan Peacemaker yang sedang menodongkan pistol kepada Ratcatcher. Melihat situasi yang tidak menguntungkan tersebut, Bloodsport lalu menembakkan senjatanya, kemudian disusul oleh Peacemaker yang juga menembakkan senjatanya. Peluru Bloodsport berhasil menembus peluru dari Peacemaker yang kemudian peluru itu menghabisi nyawa Peacemaker. Sementara itu Starro telah berhasil keluar dan mulai melakukan penghancuran.
Para tentara tidak berhasil menghalanginya, malah mereka dijadikan budak oleh Starro. Setelah berhasil menaklukkan para tentara, Starro kemudian melakukan penghancuran di kota. Para Suicide Squad berusaha untuk menghalanginya, namun keadaan justru berbalik, malah mereka yang dibuat kerepotan. Di menit-menit terakhir, Ratcatcher mengeluarkan kemampuannya untuk memanggil seluruh tikus yang ada di kota tersebut untuk membantunya mengalahkan Starro beserta pasukan-pasukannya. Di tempat lain, Harley Quinn yang berada tepat di posisi yang menguntungkan untuk bisa menghabisi Starro kemudian mengambil tindakan. Ia lalu melompat dari sebuah gedung dan menusukkan tongkatnya yang berhasil melukai mata Starro. Para tikus pun menyusul Harley Quinn dan mulai menggerogoti tubuh Starro dari dalam. Starro kewalahan menghadapi serangan para tikus dan Harley Quinn. Kemudian ia pun berhasil dikalahkan. Bloodsport lalu mengancam Amanda Waller untuk tidak memburu dan membunuh sisa-sisa anggota Suicide Squad. Jika tidak, rahasia pemerintah Amerika Serikat yang tersimpan dalam disket tersebut akan ia beberkan. Walaupun hanya 4 dari mereka yang tersisa, namun tim Suicide Squad berhasil melaksanakan misinya. Oke, sekian rekap film Suicide Squad 2. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa tambah maju.